Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliku bi kamalika wa adata kamalih. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah beri rahmat sehingga kita bisa melihat dalam majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Ala diniyah wa kulliyatin salal fatihah. Alhamdulillah. Kita baca istighfar sama-sama ya. Semuanya ikut ya, baik yang di sini maupun yang jadi pemirsa ya, di mana berada. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal
lanjutkan ya. Hanya sebelumnya kemarin ada yang nanya, ya, tapi hanya minta penjelasan aja, mungkin kurang jelas ya, mengenai musibah ya, musibah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebenarnya kan ya, kehidupan itu ya, itu selalu menjalani ya dualisme ya. Ya, ada siang ada malam gitu. Kan saya terangkan itu ada nikmat ada musibah. Nah, itu suatu yang tak elakkan ya, tak terelakkan. Nah, hanya pandangan musibah ini yang kemarin belum saya terangkan itu ada 3 pandangan memang. Ada yang mandang bahwa musibah dan nikmat itu satu yang berlawanan. Ya, nikmat itu melawan musibah. Jadi lawannya. Ya. Ya, mereka mandang seperti itu. Pada umumnya orang memandang ya seperti laki-laki itu lawannya perempuan. Ya, dan dianggap rivalit. Gerakan-gerakan emansipatoris itu ya untuk apa ya, istilahnya itu menganggap laki-laki itu sebagai rival. Nah, pembelahan seperti ini karena ini kita terbiasa berpikir analitik namanya. Ya, kita sekolahnya rata-rata yang dilatih ya otak kiri itu untuk berpikir analitik. Ya. Memilah antara nikmat musibah ya, sehat sakit, untung rugi, menang kalah. Dengan itu lawan yang bersifat antagonistik. Ya, kemudian ditanamkan bahwa sehat itu baik dan sakit itu tidak baik, untung itu baik dan rugi tidak baik. Lalu kemudian timbul sikap untuk mencintai untung, membenci rugi. Dan ini buat orang akhirnya jungkat-jungkit. Karena kita tidak bisa mengontrol. Maksudnya apa? Ketika kita ditinggalkan untung, ya kita menderita. Karena ditinggalkan yang dicintai. Pada saat ditinggalkan untung, kedatangan rugi yang kita benci. Jadi ditinggalkan yang kita cintai, kedatangan yang dibenci. Ya, begitu juga. Ya, sakit misalnya. Ya, mencintai sehat, membenci sakit. Nah, ketika sehat itu pergi, maka dia menderita karena ditinggalkan yang dicintai. Pada saat sehat itu pergi, kedatangan sakit yang dibenci, maka penderitaannya tidak ada habis-habisnya. Ya. Nah, aku belajar logika Yunani ya sampai di sini ini. Ya. Berbagai Yunani, berbagai pembelahan ini. Ya. Nah, pandangan kedua bahwa antara nikmat musibah, sehat sakit, untung rugi menang kalah itu satu pasangan untuk keseimbangan, ya, equilibrium. Paham ya? Bukan suatu yang berlawan, satu pasangan. Seperti siang malam itu pasangan siang malam. Dan Quran banyak menyebut ya dalam surat Yasin katanya bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Ya. Azwaja, pasang-pasangan.
bukan sebagai lawan atau rivalitas. Nah, filsafat Cina terutama Lao Tzu atau Taoism itu sampai di sini pemahamannya. Maka ada lambang apa gambar yang Yin Yang, Yin Yang ya. Itu kan lingkaran, di sana ada hitam dan putih gitu ya. Tapi bentuk satu kesatuan yang harmonis, keseimbangan. Artinya orang punya pandangan begini menjadi orang yang bijak, di mana dia mengerti bahwa tanpa duka suka kehilangan maknanya. Ya, tanpa duka suka kehilangan. Orang ini tidak pernah benci duka, ya, tidak pernah benci musibah. Perkataan musibah, nikmat itu kehilangan nilainya, kehilangan maknanya. Karena itu menjadi satu, ya, kesatu. Ya memang, bahkan dalam pemahaman saya tidak bisa dimengerti tanpa pasangan itu. Ya, semua malam ya, maka malam malah tidak ada. Malam itu ada karena ada siang. Ya, semua kaya, maka kaya itu enggak ada. Kaya itu ada, kategori kaya karena ada apa? Ya. Semua cantik ya. Malah cantik itu enggak ada. Cantik itu ada kalau ada, ya. Nah, sampai begitu. Ya, ini pandangan udah, ini pandangan orang-orang yang, ya, orang bijak, tapi belum arif ya, masih tingkat bijak. Ya, memandang bahwa antara nikmat musibah itu sebagai satu apa, keseimbangan, ya, pasang yang tanpa duka suka kehilangan makna. Ya, sehingga orang demikian itu akan memandang, jika dia mandang nikmat dengan ainur rohmah, jadi dia memandang musibah dengan ada ainul hikmah, jadi dia berusaha mencari hikmah. Ainul hikmah. Nah, contohnya sakit aja, sakit itu coba betapa banyak hikmahnya sakit itu. Nah, ngomong nggak ada orang sakit, terus ada rumah sakit, ada profesi dokter, perawat, apoteker ada, ada pabrik farmasi, tidak ada. Itu semua ada karena ada sakit itu. Ini kita renungkan dalam-dalam. Ya, bahkan bukan hanya, bahkan sampai kejahatan pun. Ya, ini dalam pandangan, kalau dalam misalnya itu namanya absolute relatively, tapi kita tidak makasih ini, ya, terlalu, ya, mewah. Absolute relatively. Ya memang nggak ada kejahatan, nggak ada polisi, nggak ada ya, hakim, nggak ada jaksa, nggak ada pengacara, ya, nggak ada kenaikan pangkat, ya, nggak ada yang jadi ini jenderal polisi, ya, ya, itu semua. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu mengandung hikmah. Jangan dipertentangkan, jangan dibenturkan. Ya. Jadi kalau sudah begini kita, ya, dan mandang, biasanya orang begini mandang ini tidak satu yang sifatnya sempit, ada yang luas. Luas. Artinya kalau kita memandang dengan objek yang lebih luas, maka akan lihat mozaik di situ. Tapi kalau kita melihat yang sempit, ya kelihatan tidak ada bentuk, tidak ada model apa, kayak pasal misalnya, pasal kamu lihat secara sangat sempit, ya kan tidak kelihatan gambarnya. Tapi ketika lihat seluruh bidang, maka kita menemukan pola, entah itu bunga, entah itu, ya, manusia, kan gitu. Nah,
orang-orang yang bijak tadi itu mandang segala sesuatu tidak bersifat ya sempit tadi itu, bahkan mandang segala sesuatu ya interdependen. Jadi jangan mandang segala sesuatu itu buruk ya. Ya, satu ketika di tahun 86 itu saya dari IKIP ya, sekarang dari Universitas Surabaya. Saya dibonceng menuju ke Ngagel ya. Itu agak gerimis-gerimis itu. Saya di Wonokromo itu barnya itu gembes. Padahal kita sudah telat karena saya ngaji dulu, habis itu saya ngaji. Sementara batasnya jam 9 silaturahmi itu. Jadi akhirnya ya nuntun sepedanya dituntun. Ternyata karena suasana hujan itu nggak ada tukang tambal ban di Wonokromo itu. Terus saya tanya, kan banyak di stasiun itu banyak orang-orang. Saya lupa di Tertebungkuk sana loh, di Ngagel. Ke sana jalan jauh ya. Ternyata sudah ada orang tukang tambal ban di tepi jalan, ada terpalnya gitu. Tapi orang itu kedinginan, ya kedingin. Ya. Saya bangun, Pak, orang sudah tua. Gitu. Nah, sudah ternyata ban itu ya bocor kena paku ya. Nah, yang ingin saya ceritakan apa? Setelah orang ini saya kasih uang, ya tahun 8 itu kita kasih uang 2.500. Ya, orang itu nangis. Ini apa? Uang itu diciumi. Gitu. Nah, saya terkesiap loh. Kenapa orang kok nangis dan uang diciumi? Akhirnya saya tanya loh, wonten apa Pak? Ada apa Pak? Ternyata itu mulai pagi sampai siang sampai sore nggak ada orang nambal ban. Nah, selain dia sudah dipesan istrinya, dia harus pulang bawa uang karena anaknya itu sakit coba. Coba anaknya itu butuh pengobat. Nah, zaman dulu belum ada BPJS, belum ada. Nah, coba kamu renungkan dalam. Jadi saya mengalami ban meletus tadi itu. Ditinjau dari segi saya pribadi ya seperti suatu kerugian. Ya. Tapi baru kita lihat relasi aja saya dengan orang lain. Nah, kemanusiaan itu satu. Ya, ternyata apa? Ternyata dengan ban yang kempes tadi itu saya akan nambal ban, dan ternyata saya ya memberi rezeki pada orang yang sejak tadi pagi menunggu itu membekas dalam jiwa saya, membekas. Pelajaran itu membekas sekali, membekas ya. Akhirnya saya tambahi uang lagi ya, tambah uang sebuah tambah saya diciumi ya, padahal saya kasih uang 5.000 tapi zaman itu sudah banyak ya, tahun 86 itu banyak ya. Itu saya habis dikasih orang di Tintang itu. Nah, tapi ya ternyata bukan rezeki saya, itu rezekinya orang itu. Saya kasihkan semuanya. Ya. Orang 5.000 itu zaman itu banyak. Zaman 5.000 itu banyak. Jangan nunggu umur sekarang. Kamu ngerti ya pelajaran tadi ya. Jadi kalau lihat secara sempit, saya itu kerugian bagi saya. Saya harus nambal ban, jalan kaki, ya, repot ya. Tapi ternyata itu sebenarnya dalam rangka mengantarkan rezeki untuk orang yang sedang ya membutuhkan. Wah, ya. Itulah ya. Jadi kehidupan itu satu kesatuan, interdependensi. Nah, yang ketiga, apa namanya, orang arif, kalau tadi orang bijak saja. Orang arif memandang bahwa nikmat musibah itu satu, seperti satu mata uang, hanya terdiri dari dua sisi. Tahu satu koin kan sama kan, sama peraknya, tapi gambarnya ini burung, satunya rumah. Paham ya? Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa karena apakah itu nikmat atau musibah itu datang dari tangan yang sama, biyadihil khair, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu
wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dulu pada saya pertemuan yang lalu terus sampaikan bahwa bagi para pemula, ya, beginner itu perhatian pada nafi isbat la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang sudah muntahi pemuncak, perhatian pada biyadihil khair, di tangan Allah segala kebaikan. Itu pandangan tauhid, tauhidul af'al. Karena aktor tunggalnya cuma satu, Allah. Ya. Tangan yang memberi nikmat, tangan musibah, tangan yang sama, tangan yang penuh kebaikan. Maka tidak ada sebenarnya di balik nikmat musibah itu hanya kebaikan. Nikmat musibah itu hanya casing, hanya surah. Hakikatnya adalah kebaikan. Ya, maka ini penting. Ya, terus menang dan kalah, menang dan kalah. Ya kalau kira-kira nggak ada yang mau kalah, ada nggak kemenangan? Ya tidak ada kemenangan, bahkan tidak bisa diputuskan. Oh, nggak ada yang mau kalah. Dulu pernah kan di daerah, entah daerah Maluku itu apa itu, pilihan daerah ya, tidak ada seorang pun yang mau ya nggak bisa dipisahkan. Akhirnya dibawa ke pengadilan apa namanya itu, Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi yang menang pun juga harus menyadari bahwa kalau kemenangan atas dasar kekalahan itu bukan kemenangan yang hakiki. Kemenangan kok menopang pada kekalahan. Ya. Nah, yang kalah juga jangan terlalu rendah, karena ketahuilah bahwa karena kekalahanmu itu maka ada kemenang. Kalian yang menopang kemenangan itu. Maka kata para orang sufi, harusnya orang yang menang tadi itu berterima kasih pada yang kalah, ya, karena tanpa yang ada yang kalah tidak ada yang menang. Nah, sedangkan yang kalah pun juga tetap harus bersyukur bahwa dia diberi kesempatan untuk menjadi menjadi penentu kemenangan dengan kekalahan itu. Kalau itu orang demikian mengerti bahwa masing-masing mendapat kebaikan. Yang menang yang dapat kebaikan, yang kalah yang dapat kebaikan. Nah, orang ini adalah orang yang telah mencapai gerbang pencerahan. Ya. Tapi kemarin belum saya bahas ini terlalu dalam, cuman kan ada pertanyaan ya. Ya, ada pertanyaan ulang mengenai sudut pandang kita mengenai musibah. Ya, saya ulangi tapi saya perdalam lagi. Seharusnya saya tidak bicarakan yang seperti ini katanya. Nah, kalau orang sudah mengerti ini, ya beda ya. Maka orang yang sudah mengerti bahwa nikmat dan musibah itu hanya casing, isinya kebaikan, maka tidak ada yang menggema dalam jiwanya, syukur aja. Ala kulli hal, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini para aulia. Kalau yang tadi itu para filosof, ya. Kalau yang pertama itu orang berpikir biasa, berpikir sehari-hari biasa, yang berpikir rasional, analitik, ya. Ya. Kalau yang kedua tadi itu berpikir dialektik namanya. Dialektik. Jadi ada tesa antitesa. Nah, kalau ini itu berpikir kearifan. Apa tandanya? Jadi mandang segala sesuatu dari sudut pandang tauhid, sumbernya sama, bukan nikmat atau musibah dari tangan yang sama. Nah, dari sini keterangan saya kemarin untuk menambahkan bahwa kenapa ada orang yang bisa bersyukur dalam mendapat musibah. Di samping keterangan saya yang keempat kemarin, ya, bahwa cara memandang musibah itu ada 4, ya. Satu, musibah itu sesuatu yang sudah terprogram, ya, terjadwal. Sehingga ketika itu terjadi maka berarti alhamdulillah telah terlaksana, telah terlewat. Yang kedua, bahwa musibah itu terjadi atas kekuasaan Allah, dan kekuasaan Allah tak terbatas, sehingga dia kata Allah memberi musibah yang lebih besar. Kemarin saya contohkan, ingat contoh yang kemarin ya, orang yang kehilangan kuda, pulang dari sawah, kudanya lepas, ya, masuk hutan, terjungkal ke jurang,
dan akhirnya hanyut terbawa arus banjir. Dia bilang alhamdulillah. Oh, diberitahu kudanya masuk jurang, alhamdulillah. Apa dia pandangannya? Ya saya bersyukur karena ketika kuda saya ditakdirkan jatuh ke dalam jurang, aku tidak sedang menungganginya. Mau aku sedang menungganginya, aku ikut terjun ke dalam jurang. Itu orang yang luar biasa. Ya, itu dia bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, dia petani biasa, tapi punya kearifan yang seperti itu. Ya, wow ya. Ini ya, Abdul Rahman sedang merenung, Abdul Rahman ya, merenungkan nasibnya sendiri. Apa ya kira-kira hikmahnya gitu. Ya, kok saya kok tambah kurus begini ini. Ya banyak hikmahnya kayaknya. Nah yang ketiga kemarin apa? Bahwa nikmat itu asal itu bukan musibah, bukan asal musibah akhirat, itu satu yang seluruh kesalahan dunia, kesalahan semu dan sementara. Dan keempat, bahwa setiap musibah itu mengandung hikmah duniawiyah maupun ukhrawiyah. Dan kadang apa yang kita anggap musibah itu nikmat karena Allah tidak menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Ya. Dan itu yang saya ceritakan pengalaman pribadi saya kemarin itu. Ya. Sebenarnya itu ada cerita lagi. Memang kisah ini kalau kita telusuri terlalu banyak. Ya, pola sebenarnya orang tidak menyadari. Ya, karena pandangannya tertutup. Ya, tertutup. Ya. Jadi suatu ketika saya punya santri. Itu anak farmasi, benar, tapi dari Tuban dia, dari Tuban. Nah, dibawa oleh santri saya juga dari farmasi. Sekarang pun masih ngaji ya. Ternyata anaknya stres. Diputus tunangannya, bahkan sangat sepihak. Jadi dia dilamar oleh tunangannya dari Malang, terus dibatalkan hanya melalui telepon. Wah ya, dia shock karena waktu lamaran tuh dia mengundang famili, tetangga, sahabat-sahabat, dan ibunya masuk rumah sakit. Karena stres itu dia dibawa ke tempat saya. Ketika saya bicara dia menghadap, seperti mendengar tapi tidak mendengarkan. Terus dia nangis, terus saya biarkan, saya masuk dulu ke kamar. Setelah saya lihat dia selesai karena didampingi murid saya tadi, sampai sesak gitu ya. Akhirnya saya sampaikan bahwa saya bilang bahwa Allah itu maha kaya dan maha baik juga. Allah tidak pernah mengambil. Allah maha kaya kok mengambil. Allah tidak pernah kaya kok meminta. Artinya kalau ada yang diambil mesti akan diganti lebih baik. Coba ayat-ayat kauniyah saya bilang itu. Ya, Allah tidak pernah menggugurkan ya daun ya di musim gugur, kecuali akan menggantinya dengan daun yang lebih bagus di musim semi, bahkan bersama dengan bunga dan buah. Allah tidak pernah menenggelamkan bintang-bintang dan rembulan di ufuk barat ya menjelang fajar, kecuali akan mengganti dengan mata itu lebih terang daripada bulan bin. Ya, nah saya sampaikan gitu, dia bilang saya bisa mengerti secara logika Ustadz, tapi saya belum bisa nerima. Ya, apa yang menimpa diri saya ini? Ya biarkan aja sudah. Akhirnya dia pulang dan akhirnya juga dirayu oleh murid saya itu untuk pulang ke Tuban. Akhirnya dia mau, pulang ke Tuban. Ini kejadian nyata, kisahnya itu kayak cerpen gitu ya. Ya sudah, dan ibunya yang sakit jantung. 6 bulan kemudian sebenarnya dari itu dia harus menikah dan sudah ditentukan tanggalnya, lamaran kan sudah, ya, tapi dibatal sepihak. Ternyata apa? Setelah mungkin ya 7 atau 8 bulan itu dia kembali ke rumah. Tapi saya tidak mengenalinya.
Karena dulu dia ada pakai jilbab dan kuyu wajahnya, itu pakai jilbab dan bersama seorang laki-laki. Siapa ya sebenarnya itu? Saya Ustadz yang dulu pernah kesini dari Tuban, saya dari farmasi. Kelihatan senyum mekar gitu. Ini suami saya itu kaget. Saya langsung ingat. Langsung dia itu nangis lagi. Dia bilang, baru sekarang saya itu mengerti iman Ustadz. Bahwa ternyata apa yang disampaikan saya itu benar semuanya. Ya. Bukannya secara teori, tapi kenyataannya demikian. Jadi saya itu setelah disuruh pulang, itu saya di Tuban itu ada reuni katanya dia. Nah di sana ketemu kakak kelas saya yang sebenarnya sejak awal itu menyukai saya, tapi dia tidak berani ya menyampaikannya. Nah setelah tahu kalau saya kondisi ya tidak terikat, akhirnya dia menyampaikan. Akhirnya saya terima. Akhirnya kami menikah pada tanggal di mana rencana saya menikah dengan tunangan saya itu. Jadi saya tetap menikah tanggal yang sama tapi dengan suami yang berbeda. Bukan hanya itu Ustaz yang ingin saya ceritakan. Hari di mana saya menikah, tunangan saya ditangkap di Malang, di Batu karena terjebak narkoba. Wah ya, itu membekas sekali cerita itu gitu. Dia datang ke saya, yang bawa makanan bawa oleh-oleh. Jadi dia bilang, baru sekarang saya mengerti iman. Bahwa Allah itu maha baik. Allah tidak pernah meminta. Allah itu tidak pernah mengambil. Karena Allah itu maha kaya. Kalau ada yang diambil, yang diminta, mesti akan diganti yang lebih. Paham ini Abdurrahman ya? Maka dapat ganti yang lebih baik ya. Ya. Gitu ya. Nah, kecuali seperti Anjar seperti itu tidak. Ya. Ya. Kalau Anjar dapat lebih tua nanti. Ya, tapi yang lebih tua lebih baik, ya. Lebih matang ya. Ya. Daripada sama ini muda-muda gagal terus ya. Cari yang sudah maturity, sudah matang ya. Ya itu. Paham ya. Jadi itu kisah itu membekas di dalam kehidupan saya, masya Allah. Begitulah Allah skenario kita, makanya harus selalu husnul ya. Bahwa ya dibalik nikmat musibah itu sebenarnya hanya di kebaikan aja. Maka saya kan pernah cerita di antara kalian, coba ingat ya, Abdurrahman, Ujang ya. Kan ada seorang raja ya, Raja Ghaznawi ya dari Iran itu. Dia kan punya pelayan yang sangat setia. Ya, dalam satu acara berburu dia jatuh dari kudanya. Dan jari-jarinya patah, potong. Kata pelayan tadi, ini baik raja. Raja ya, mangkel, ini tangan ini potong kok baik, jangan melancang. Akhirnya pelayan ini di penjara. Di penjara tidak marah, sambil senyum. Ini pun kebaikan raja. Raja tambah bengkel, kayak ngece gitu kan. Ya, di penjara katanya tambah baik. Nah, next time dia itu raja ini pergi berburu tanpa ditemani siapapun. Masuk terlalu dalam, akhirnya ditangkap sama suku primitif. Ditangkap, mau dijadikan korban di suku itu. Nah setelah diteliti ternyata tidak memenuhi syarat, disqualified gara-gara cacat tadi. Akhirnya dilepas. Akhirnya raja itu akhirnya bisa nerima. Wih, bener ini ternyata ya tangan saya dipotong ini kebaikan. Coba mau tidak dipotong, saya sudah direbus di situ jadi korban. Akhirnya dia pulang ke istananya dan dia memerintahkan pada pengawal untuk melepaskan pelayan dari penjara. Nah setelah dilepaskan dia masih tidak puas. Dia bertanya, tapi saya itu masih penasaran katanya. Waktu kamu saya penjara itu kok kamu bilang ini juga kebaikan raja. Kebaikan apa kamu saya penjara? Loh, ya jelas saja katanya. Coba saya nggak di penjara, siapa yang diajak berburu? Ya saya. Nah ketika raja nggak jadi korban, siapa gantinya? Ya saya jadi korban. Jadi saya di penjara ini juga itu kebaikan dari Allah. Ya, nah disinilah
kalau kita sudah mengenal Allah seperti itu, ya itu cirinya orang arif, ya orang A, bukannya orang bijak, orang A. Jadi ada berpikir biasa, berpikir sehari-hari, ya. Nah, berpikir bijak itu berpikir dialektik tadi itu, dan berpikir dengan standar kearifan ya itu, ya. Dimana tadi dia sudah mengerti bahwa dibalik semua itu hanya kebaik, sehingga ketika raja itu tangannya ya dipotong, ini kebaikan raja, ini baik raja. Kita dimasuk penjara, ya, ini juga baik raja. Dan ternyata memang ya anak idzadoni abdi, aku itu menurut persangkaan hambaku. Kalau memang ya, jadi ini perhatikan, anak idzadoni abdi, aku itu menurut persangkaan hambaku. Nah, ini berarti kan suatu peluang yang luar biasa kan. Ini kasih sayang Allah, ya. Nah kalau gitu kita kan tidak perlu tenaga tuh, tidak perlu modal apa-apa, pokoknya berprasang itu bagi orang awam. Kalau orang arif tidak ada prasangka, semua itu yakin. Ainul ya. Jadi bukan sangka baik, tapi keyakinan baik. Kalau kita masih tingkatan husnu, karena kita tidak tahu, kita masih mengenal ya, pokoknya husnudon aja. Tapi kalau orang arif bukan husnudon, yakin, seyakinnya yakin bahwa Allah itu kebaikan mutlak, maka tidak ada yang datang dari yang maha baik kecuali kebaik, sehingga apapun yang dialami ini baik. Bahkan orang sufi mengatakan ya yang terjadi itu yang terbaik. Yang terjadi itu yang Nah kalau kita sudah berpikir seperti ini, maka kita akan selalu jadi orang yang paling merasa beruntung, ya, tidak menganggap orang lain paling beruntung, tapi diri kita paling beruntung, ya, dan kita akan selalu bersyukur, gak ada habis-habisnya, gak ada putus-putusnya, ya, paham ya? Nah kalau sampai pada tingkatan itu ya kamu akan mengucap alhamdulillah dan intinya, ya. Alhamdulillah saya dibesarkan di satu keluarga yang saya menjadi saksi, ya, ayah saya almarhum itu tidak ada yang keluar dari ucapannya, desan napasnya itu alhamdulillah, ya, alhamdulillah, di situ, ya, sampai bangun tidur, ya, misalnya mau tidur, ucapan spontanitas saya baru bangun langsung alhamdulillah, tidak pakai dipikir, sudah kayak otomatis, sudah digital gitu sudah. Ya. Jadi misalnya saya ada tamu, saya bangunkan, maka ketika dia sadar, kita langsung mengucapkan alhamdulillah, ya. Wah, ya. Ketika dulu keluarga saya pernah kena musibah yang besar, itu saya tidak ngefek, yes. Ya. Ini pasti ada hikmahnya, sehingga dengan apa? Ainul adapun kalau dapat nikmat dengan ainur roh. Saya kira ini penjelasan saya tambahan mengenai ya bab musibah kemarin, ya, sebagai rintangan. Tapi jika kita sudah bisa begini, ya bukan rintangan lagi, ya, jalan lempang atau jalan tol untuk kita sampai pada percepat, ya, kedekatan sedekatnya dekat, ya. Perhatikan. Jadi orang itu dengan sabar, perhatikan, saya ini orang dengan sabar menghadapi musibah itu bebas dari neraka. Dengan ridho orang itu masuk surga, karena kuncinya ya ridho itu. Nah dengan syukur maka itu dia mendapatkan anugerah lebih daripada ya surga, karena ada ziyadah. La in syakartum la azidan. Kalau kamu bersyukur aku tambahin nikmat. Jadi saya ulang lagi, jika orang itu bisa bersabar saja dalam menghadapi musibah, maka itu menjadi kafarat dosa-dosanya, dan akan menjadi kan dia selamat dari api neraka. Jika dia ridho, maka dia masuk surga. Ya, ridho itu masuk surga tanpa hisab. Berarti Allah itu ridho. Ridho tidak perlu dihisab. Ridho. Paham ya? Dan mungkin saya terangkan bahwa penjaga surga itu nanti malaikat ridwan. Maka kunci kebahagiaan atau surga di dunia ya ridho ini. Jadi untuk masuk surga di akhirat perlu melalui malaikat
Tapi untuk bisa masuk surga di dunia ini perlu masuk pintu ridho. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, di atas surga masih ada, yaitu dapat yang punya surga. Kapan ketika orang bisa bersyukur, tetap bersyukur, tidak kehilangan rasa syukur ketika dapati musibah. Nah, supaya bisa begitu, ya, kalau kita berpikir yang biasa, ya, dengan 4 sudut pandang tadi itu. Kalau kita orang cerdas, ya, maka kita harus tingkatkan tadi dari pandangan pertama, ya, berpikir analitik tadi. Pandangan kedua berpikir dialek, dan yang ketiga pandangan yang berpikir kearif atau pandangan berpikir hikmah. Dan yang mendapat hikmah kata Allah di Al-Quran Al-Baqarah 269 itu hanya ulil albab. Ya, jadi sekarang jelas ini ya, terutama penanya yang dari Aceh ini, penanya dari Aceh. Ya, dan saya terima kasih atas pertanyaannya sehingga saya bisa mengelaborasi ya keterangan saya lebih dalam ya. Baik. Ternyata waktunya habis untuk jawab ya. Selanjutnya saya ingin jelaskan mengenai rintangan yang ketiga ya, manusia. Jadi ada 4 kan ya, kesulitan rezeki, musibah, gangguan manusia, kemudian buruknya kenyataan takdir. Baik, mengenai musibah saya anggap cukup ya. Saya kira penjelasan saya yang tadi lebih mendalam ya, memang untuk melengkapi yang kemarin. Ya, kemarin untuk orang umum ini barangkali ada yang ya para intelektual ya, orang-orang yang senang tafakur ya, kontemplasi ini jadi ya bagaimana cara mandang musibah tadi dari berpikir analitik yang membelah dan memilah-milah ya. Saya berpikir dialektik yang memandang segala satu dengan sebagai satu pasang keseimbang ya, dan yang terakhir pandangan dengan hikmah ya, dimana mandang segala satu ya akhirnya sama karena bersumber dari ya yang esa, tauhidul af'al. Baik. Mengenai manusia ini, sebelum saya terangkan dulu mengenai ideal kehidupan dalam Islam itu ya. Jadi ciri yang namanya khair ummah ya. Kalau individu namanya khairul bariyah, the best human. Kalau kumpulan daripada khairul bariyah, the best human itu namanya khair ummah, the best community ya. Yang namanya umat Islam sebagai umat itu cirinya ada 3 ya. Saya ulang lagi bagi para pengajar tafsir dan sebagainya. Jadi kuntum khair ummah itu apa standarnya, miqyasnya atau parameternya, bahwa umat Islam dikatakan sebagai khair ummah itu jika ada 3 ciri. 1, hubungan sama Allah, itu hanya itqan, yang ketakwaan. Hubungan sama adanya ukhuwah, bersaudara. Adapun hubungan din dan haya adanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini semua digambarkan dengan sangat indah dalam surat Ali Imran. Coba dibuka Ali Imran surat 3 terus 102, 103, 104. Di situ pertama bicara mengenai takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini berarti hubungan sama Allah. Ya. Mau hubungan dengan relasi dengan Allah. Ya, orang beriman bertakwalah kepada Allah dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Lalu ayat berikutnya ayat 103 itu ma'nas. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali ini agama Allah dan jangan bercerai. Nah, ini bicara mengenai ukhuwah. Karena manusia juga punya relasi secara horizontal, tidak hanya secara vertikal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga,
pada ayat 104, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Ya, benar. Jadi hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, dakwah, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ulaika humul muflihun, mereka itu orang yang sukses, orang yang bahagia. Jadi ini kurikulum, ya, kurikulum kehidupan umat Islam. Jadi yang namanya sebagai umat, ya, itu memiliki 3 ciri tadi: hubungan dengan Allah, adanya ketakwaan; hubungan dengan sesama, adanya hubungan dengan din wal haya, adanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pada ayat 110 baru dikatakan kuntum khairu ummah. Iya, ayat 110 ya. Jadi ayat 110 itu menyimpulkan ayat 102, 103, 104. Ya. Nah, sekarang ini kalau kita evaluasi, ya, kalau kita analisis, gimana kira-kira kualifikasi umat Islam? Apakah masih bisa sebagai punya predikat khairu ummah? Ya. Kalau kita evaluasi, ya, mayoritas, ya, disqualified. Artinya hubungan Allah tidak atas dasar takwa. Nah, buktinya banyak berbuat maksiat. Orang yang bertakwa itu kan orang yang selalu menjaga diri dari maksiat lahir batin. Dalam hubungan ukhuwah misalkan, coba ukhuwah. Di mana letak ukhuwah kita ini? Gak usah global alam Islami, ya, nasional aja, atau regional atau lokal. Mungkin dari sini satu agama, bahkan satu organisasi sosial keagamaan, bahkan mungkin satu partai itu bertikai. Jadi ini mengalami krisis, ya, hubungan sama Allah yang mengalami krisis, hubungan sama Anas yang mengalami krisis, apalagi hubungan terkait dengan tanggung jawab dakwah amar ma'ruf nahi munkar tambah krisis. Sebenarnya gampang penjelasannya. Ketika Wali Songo itu datang ke Nusantara, Nusantara yang 1 hektar tanah itu sudah selesai ditanami, tinggal beberapa petak aja kecil yang belum selesai, ya, di daerah Tengger, daerah, ya, Papua sana, ya. Nah, kita diberi kesempatan 500 tahun tidak bisa menyelesaikan. Bahkan umat Islam yang sudah Islam secara keturunan itu banyak yang rida, banyak yang keluar. Ya, itu artinya ada kelemahan kita dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Karena berpikir bahwa itu sunnah Nabi itu hanya yang penting sholat, puasa, haji. Padahal seperti saya terangkan kemarin apa? Kajian kemarin kita bicara mengenai potret orang yang bertakwa, ya, bahwa orang bertakwa itu sadar tanggung jawabnya untuk bukan hanya ulama, tapi kullu fardin min afrodil ummah. Tiap-tiap individu dari warga umat itu punya tanggung jawab tidak harus ceramah, ya, mendukung, memfasilitasi, ya, membantu dakwah itu juga ya, kali ini ikut dakwah ini, ya, menyediakan dan menyiapkan ini semua ikut ya, terus penata artistiknya, ya, Mr. Z, ya, Al-Bawani, ya, ini dakwah kamu, ya. Jadi kalau dilihat di sini, maka predikat sebagai khairu ummah itu masih dalam tanda petik, ya, karena tadi standar khairu ummah itu adanya hubungan Allah hanya takwa, hubungan manusia adanya hubungan dengan din dan haya adanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ternyata dalam 3 dimensi ini, dalam trilogi ini semuanya mengalami krisis. Hubungan Allah yang mengalami krisis, hubungan dengan sama yang mengalami krisis, hubungan dengan din dan haya yang mengalami krisis. Nah, apa kira-kira, ya, faktor yang menjadi penyebabnya? Apa? Dalam pertemuan ulama sufi, ya, Asia Tenggara di Aceh, ya, supaya saya bentangkan, ya, tahun jauh sebelum itu di
Kelantan juga pernah saya sampaikan. Itu sebenarnya karena satu sebabnya karena hubudun ya. Hubudun, ketika orang itu hubudun ya maka hubungan Allah rusak. Hubungan sama rusak. Hubungan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar juga rusak. Nah di sini maka kenapa pentingnya kebangkitan tasawuf, kebangkitan sufisme. Sebagaimana dulu Islam ketika pertama kali datang ke Nusantara itu ya dibawa oleh para ulama sufi, ya. Jadi Islam di Nusantara ini berwajah sufisme sebenarnya. Dan tanpa itu tidak akan bisa adaptasi seperti ini. Mungkin akan menghadapi peperangan demi peperangan, tapi kita tahu bahwa sejarah dakwah Islam di Nusantara tidak ada perangan. Ya, kalau kita baca tulisannya Raffles, The History of Java, ya, History Jawa, itu saya baca dengan teliti itu. Yang tidak tahu sudah ada terjemahan atau belum itu, History Jawa itu. Diterangkan bahwa dia bilang gini, coba dicek itu. Kalau sebaik-baik misionaris kata itu di dunia Nabi Muhammad itu. Tapi ya setelah Nabi Muhammad adalah Kanjeng Sunan Ampel, itu omongannya Raffles karena menganggap kesuksesannya ya tanpa by force, karena perang itu berhasil menyebar Islam di Nusantara ya. Dan itu karena yang dibawa dengan ya wajah sufisme yang lembut ya, yang tidak berbenturan dengan ya tradisi lokal ya, tapi bisa adaptasi. Nah sekarang ini ya menyongsong kebangkitan Islam zaman akhir atau KIA, kebangkitan Islam akhir zaman, itu perlu dikembalikan lagi. Kata para ulama bahwa penggerak zahir itu batin. Penggerak zahir contohnya kita ini yang gerakkan tangannya apa? Pikir. Ini penggerak zahir Nah, penggerak batinnya batin. Jadi dalam gerakan Islam tidak bisa hanya karena motivasi ekonomi atau politik ya, tidak akan bertahan lama. Ya, tapi jika kita timbul ruhul jihad dari cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah dan cinta pada ya sesama ini, maka akan timbul semangat dakwah yang ikhlas, ya, dan penuh bijaksana atau penuh kearifan. Bahwasanya itu sebabnya kenapa saya bersama ya para ulama yang lain itu getol untuk membangkitkan kembali ya sufisme atau tasawuf di Nusantara ini sebagai landasan untuk kebangkitan Islam abad milenial ini ya, atau era 15 Hijriah, abad 15 Hijriah, abad kebangkitan Islam. Paham ya? Jadi sekarang kita mengerti kenapa ya gerakan kita ini bersifat spiritual, tidak gerakan politik, tidak gerakan ekonomi, tidak gerakan ya budaya, tapi gerakan spiritual. Karena sebenarnya ini yang lemah. Gara-gara kekosongan spiritualitas itulah ya, maka kemudian terjadi krisis dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan sama, hubungan dengan agama dan kehidupan, dan akhirnya membuat Islam menjadi mengalami kejatuhan, dekaden. Padahal mestinya ya'lu wa la yu'la alaih, tapi faktanya sekarang kita mundur ke belakang ya. Paham sih ya? Nah, mudah-mudahan ya Allah mengembalikan kejayaan Islam ya di akhir zaman ini ya, dan membawa rahmat ya bagi kehidupan semesta ini, karena ini yang ditunggu-tunggu sekarang oleh kemanusiaan sekarang ya. Kemanusiaan ini menunggu solusi, dan tidak ada ideologi yang bisa memberikan jawaban terhadap problem kemanusiaan yang kompleks dan mendasar secara global kecuali Islam. Nah, tapi bukan Islam berwajah keras, kasar, intoleran, tidak, tapi Islam berwajah rahmatan lil alamin. Mudah Allah berkati kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah,
أستغفر الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.